Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu memperbanyak syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya, ridhonya, ma'unahnya di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita. Kita bisa hadir di majlis ini, di masjid yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita, bukan hanya ketika berada di masjid ini, bukan hanya di saat beribadah kepada Allah, tapi di mana saja, kapan saja tetap mampu menjaga iman dan takwa. Dan sampai akhir hayat kita semuanya, mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu kita pertahankan akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat kedua di bulan Rajab, tepatnya 12 Rajab 1444 Hijriah, yang setidaknya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh kita, untuk memperbanyak perbedaan amal ibadah kita, agar beberapa bulan lagi, 1 bulan 18 hari lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang senantiasa kita lantunkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami di bulan Rajab yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, ya Allah. Wa Sya'ban, limpahkan pula keberkahan bulan Sya'ban nanti untuk kami dan keluarga kami, ya Allah, termasuk muslimin muslimat semuanya, ya Allah.
balighna Ramadan, sampaikanlah kepada kami, tetap berikanlah kepada kami umur yang panjang ya Allah, agar dapat bertemu dengan bulan suci, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahrul ummati." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Perbanyaklah memohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sya'ban syahri, di bulan Sya'ban nanti adalah bulanku. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat. Di samping membaca istighfar bertaubat, perbanyaklah pula membaca sholawat. Ramadhan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Perbanyaklah membaca Al-Quran, bersedekah, beramal ibadah saja, apa saja dalam rangka menggapai ampunan Allah, surga Allah, dan terselamatkan di jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikam menyampaikan bahwa syahrul Rajab syahruz zaddi, bahwa bulan Rajab yang seperti ini adalah bulan menanam, bulan tandur, bulan deder kalau istilah bahasa Jawa. Siapa saja yang dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan nanti, Rajab ini kita sudah menanam kebaikan diri kita. Bulan Rajab ini kita sudah tanam amal-amal soleh kita. Bulan Rajab ini kita ibarat deder sawah kita agar tanamannya tumbuh dengan segar dan betul-betul berbuah. Maka perbaiki diri kita di bulan Rajab yang seperti ini. Siapapun yang tidak mempersiapkan di bulan Rajab ini untuk dalam rangka menyambut bulan Ramadan nanti, maka rata-rata di bulan Ramadan banyak puasa yang ditinggalkannya, ada tarawih yang diabaikannya walaupun itu sunnah, bahkan ada bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sempat dibacanya. Mengapa dan kenapa? Karena syahruz zar'i, bulan berbenih, bulan menanam, bulan tandur ini tidak kita persiapkan dalam rangka menyongsong bulan Ramadan. Masuk semenjak Jumat rahimahullah. Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah syahrul, bulan yang disebut syahrul saki, bulan menyiram, bulan merawat, bulan menjaga tanaman-tanaman yang telah kita pelihara di bulan Rajab. Kalaulah kita ibarat ibadah kita yang sebelum datangnya bulan Rajab biasa-biasa saja, maka di bulan Rajab ini kita tingkatkan, kita istiqomahkan, kita perbaiki diri kita masing-masing. Maka tumbuhan-tumbuhan yang kita rawat itu, di samping kita sirami, kita pelihara di bulan Sya'ban, maka tumbuhan itu akan menjadi baik. Amal-amal kebaikan kita diberikan oleh Allah, kebaikan-kebaikan pula tercatat rapi di catatan para malaikat. Insya Allah menuju bulan Ramadan akan mudah, mampu mengamalkan apa saja yang difirmankan oleh Allah, apa saja yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad, bulan Ramadan nanti adalah bulan panen. Kalaulah sudah kita tanam di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita rawat, kita sirami tumbuhan-tumbuhan itu, kita sirami hati kita dengan amal soleh, kita sirami seluruh tubuh kita dengan amal-amal kebaikan, kita sirami hati kita yang gersang, yang jauh dari Allah, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah, perbanyak permohonan ampun kepada Allah. Maka otomatis di bulan Ramadan nanti kita akan panen,
kita akan mendapatkan buah-buah yang segar, kita akan mendapatkan panen yang melimpah ruah. Mengapa dan kenapa? Karena 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah kita persiapkan iman dan takwa kita, jiwa raga kita dalam rangka datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Di samping Ba'dul Hukama menyampaikan 3 hal pokok bulan-bulan tersebut, maka di bulan Rajab ini juga termasuk bulan di Isra dan Mi'raj dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Satu hal pokok yang saya sampaikan terkait dengan Isra dan Mi'raj adalah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan bersama malaikat Jibril. Salah satu di antara yang beliau tampakkan adalah baginda Rasulullah melihat seorang manusia yang membawa palu besi. Kemudian dari palu besi yang besar itu dipukulkan kepalanya, dipukulkan jasadnya, dipukulkan seluruh organ tubuhnya, sehingga baginda Rasulullah bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa gerangan orang-orang yang memukul kepalanya sendiri, dengan palunya sendiri, dengan alatnya sendiri itu, wahai malaikat Jibril? Siapa yang merusak jasmaniah tubuhnya sendiri, bergoyah semuanya, dirusaknya dengan sendirinya, wahai malaikat Jibril? Mana ulah ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, haulai tarikuna sholatal fardhu. Mereka itulah orang-orang, kelompok orang-orang yang sering meninggalkan sholat fardunya, sering mengabaikan sholat fardunya, maka kelak diberikan oleh Allah balasan, diberikan gambaran tamsil bahwa mereka memukul kepalanya sendiri, merusak kepalanya sendiri, merusak organ tubuhnya sendiri karena enggan menjalankan perintah sholat 5 waktunya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'an." Kelak di kemudian hari akan datang, wahai Muhammad, akan datang generasi yang jelek, generasi yang bobrok, wahai kanjeng Nabi Muhammad. Sinten niku ya Allah, sinten niku ya Allah, adha'us sholata, ada generasi yang datang yang jelek, yang bobrok, yang jauh dariku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, adha'us sholata, orang-orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Adha'us sholata, orang-orang yang menunda sholatnya. Adha'us sholata, orang-orang yang sering meninggalkan sholatnya. Itulah generasi yang jelek, generasi yang jauh dariku, generasi yang bobrok, yang tidak akan mendapatkan pertolongan dariku. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka itulah orang-orang yang tersesat. Fasawfa yalqawna ghayya, dalam kajian tafsir Jalalain disebutkan fasawfa yalqawna ghayya, kelak akan aku lemparkan ke dalam neraka jahanam karena enggannya menjalankan perintah Allah sholat 5 waktunya. Yang kedua, wattaba'us syahwat, selalu diperbudak dan diperturuti hawa nafsunya sendiri. Iman dan nafsunya tidak akan bisa kalah. Ternyata yang berjalan antara iman dan nafsu, yang menang nafsunya, imannya kalah. Maka orang yang tidak
menjalankan perintah Allah, orang yang senantiasa enggan memperturutkan hawa nafsunya, termasuk fasaufa yalqauna ghayya. Dua generasi yang bobrok inilah juga akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena itu di bulan Rajab ini Imam Fathur Razi mengatakan bahwa siapa saja yang memperbaiki amal ibadahnya di bulan Rajab ini, maka amal ibadahnya dilipat gandakan. Sebaliknya Imam Fathur Razi menyampaikan dalam sebuah kajiannya, siapa saja yang berbuat jelek, sering meninggalkan sholatnya, sering melanggar ajaran Allah dan Rasulnya, maka dosa dan kesalahannya dilipat gandakan Allah. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulan yang agung. Syahrul Rajab tarjih dalam kajiannya, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kami mengingatkan diri kami selaku khotib dan para jamaah untuk senantiasa tanam jiwa dan raga kita, hati kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, termasuk perbanyak baca sholawat, perbanyak sedekah. Insya Allah di bulan Ramadan nanti kita semuanya akan selamat dari panen. Kita semuanya akan menggapai panen yang besar. Buah yang kita tanam dari bulan Rajab akan berbuah indah, berbuah segar. Panen kita akan melimpah dua. Berupa apa? Ampunan Allah. Berupa apa lagi? Dan berupa surga. Berupa apa lagi? Dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena kita sudah berjuang di bulan Rajab, Syaban dan Ramadan nanti. Demikianlah seluruh keutamaan bulan Rajab dan keutamaan bulan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa salimin, muti'in, hafidin, zakirin, salimin dunya wa akhiratan. Kapan saja kita dipanggil oleh Allah, di mana saja, kapan saja, usia berapapun, mudah-mudahan dipanggil daripada husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin.